Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, pada video pembelajaran hari ini kita akan belajar dari materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 4 SD pada bab 5 dengan materi tentang Aku Cinta Nabi dan Rasul. Pada bab ini ada 4 poin materi yang akan kita pelajari anak-anak. Pada poin materi yang pertama yaitu tentang kisah teladan Nabi Ayub alaihissalam. Kemudian poin materi yang kedua yaitu kisah teladan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian poin materi yang ketiga yaitu kisah teladan Nabi Harun alaihissalam. Kemudian poin materi yang keempat yaitu kisah teladan Nabi Zulkifli alaihissalam. Namun sebelum kita mempelajari materi pada video pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anak, poin materi yang A yaitu kisah teladan Nabi Ayub alaihissalam. Dengan subpoin materi yang pertama yaitu kisah Nabi Ayub alaihissalam. Kisah Nabi Ayub alaihissalam yang pertama yang A yaitu tentang hamba yang salih. Nabi Ayub alaihissalam merupakan salah satu rasul yang ditugaskan berdakwah kepada Bani Israel dan kaum Amoria atau Aramin di daerah Haran, Syam atau sekarang Palestina. Nabi Ayub alaihissalam adalah putra Aish bin Ishak bin Ibrahim. Nabi Ayub alaihissalam adalah seorang nabi yang kaya raya, mempunyai istana yang megah dan tanah yang luas. Nabi Ayub alaihissalam memiliki banyak harta seperti unta, lembu, domba, dan kuda yang jumlahnya tidak ada bandingannya pada waktu itu. Walaupun beliau kaya, namun Nabi Ayub alaihissalam tetap salih dan kuat ibadahnya. Para malaikat sangat kagum melihat ketaatan Nabi Ayub alaihissalam. Iblis pun mendengar pembicaraan malaikat sehingga merasa iri dan ingin menjerumuskan Nabi Ayub alaihissalam. Kemudian kisah yang B yang kedua yaitu ujian Nabi Ayub alaihissalam. Mula-mula iblis menggoda sendiri Nabi Ayub alaihissalam namun gagal. Setelah itu iblis meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memiskinkan Nabi Ayub alaihissalam. Iblis beranggapan bahwa ketaatan Nabi Ayub alaihissalam karena khawatir semua hartanya akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Permohonan iblis pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasukan iblis menghancurkan segala milik Nabi Ayub alaihissalam. Istana tempat tinggal Nabi Ayub alaihissalam roboh. Reruntuhan istana menimpa anak-anak Nabi Ayub alaihissalam hingga semua meninggal dunia. Semua kebun dan tanah yang dulunya subur menjadi kering karena terbakar. Binatang ternaknya mati semua terserang penyakit. Tak hanya itu, iblis juga memasukkan penyakit sehingga beliau menderita penyakit kulit yang sangat parah. Konon, parahnya penyakit ini belum pernah dirasakan manusia sebelumnya dan tidak akan separah manusia sesudahnya. Sekujur tubuhnya terasa sangat perih. Masyarakat sekitar mengira penyakit Nabi Ayub alaihissalam berbahaya sehingga mereka mengusirnya. Selain istrinya,
Rahmah binti Ibrahim. Ada dua sahabat Nabi Ayub alaihissalam yang setia menemani. Tak lama berselang, kedua sahabat itu meninggalkannya. Mereka mencurigai penyakit Nabi Ayub alaihissalam disebabkan perbuatan dosa. Selanjutnya, istrinya yang selama ini setia menemaninya juga meninggalkannya karena merasa sangat terpukul. Kemudian, kisah Nabi Ayub yang terakhir yaitu akhir dari ujian. Setelah kesabaran dan ketabahan Nabi Ayub alaihissalam teruji, Allah subhanahu wa ta'ala menyembuhkan penyakit Nabi Ayub alaihissalam. Allah memerintahkan Nabi Ayub menjejakkan kaki ke tanah. Kemudian memancarlah air dari tanah. Kemudian air itu digunakan Nabi Ayub untuk mandi dan minum. Dalam sekejap, penyakit yang diderita Nabi Ayub sembuh. Sementara itu, istri Nabi Ayub alaihissalam insyaf dan ingin kembali hidup bersama Nabi Ayub alaihissalam. Kabar ini membuat Nabi Ayub gembira, namun beliau teringat nazarnya. Selanjutnya turunlah wahyu Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Ayub untuk mengambil seikat rumput berjumlah 100 batang. Nabi Ayub hanya memukulkan 100 kali ke badan Rahmah. Baik anak-anak, itu tadi kisah Nabi Ayub alaihissalam. Kemudian subpoin materi yang kedua adalah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam. Keteladanan Nabi Ayub alaihissalam yang pertama yaitu sabar dan tabah dalam menghadapi ujian. Sabar berarti menahan diri dari berputus asa, meredam amarah, tidak mengeluh, dan tidak melaksanakan kemungkaran. Adapun perilaku Nabi Ayub alaihissalam dapat kita teladani dengan melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi larangannya. Keimanan dan kesabaran Nabi Ayub alaihissalam tidak tergoyahkan. Beragam cobaan menimpa beliau, tetapi beliau tetap taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Anak-anak harus meneladani kisah Nabi Ayub alaihissalam dengan bersikap pantang menyerah dalam belajar, bersabar dalam memahami pelajaran, dan tetap berbuat baik kepada sesama. Kemudian yang B atau yang kedua yaitu dermawan. Nabi Ayub alaihissalam tidak sombong atas harta yang dimilikinya. Beliau gemar bersedekah kepada fakir miskin. Anak-anak harus meneladaninya dengan gemar berbagi kepada orang lain yang membutuhkan, berinfak, bersedekah maupun dalam berzakat. Kemudian yang C yaitu pemaaf. Nabi Ayub alaihissalam tetap memaafkan istrinya setelah kembali waktu beliau sudah sembuh. Sebagai pelajar muslim, anak-anak hendaknya meneladani sikap pemaaf Nabi Ayub alaihissalam. Anak-anak juga hendaknya harus memaafkan teman yang melakukan kesalahan. Bahkan anak-anak lebih baik memaafkan teman dahulu sebelum dia meminta maaf. Kemudian yang D yaitu ikhlas dalam beramal. Nabi Ayub alaihissalam ikhlas membantu fakir miskin karena Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau tidak pernah mengharapkan imbalan. Kita hendaknya meneladani sifat Nabi Ayub alaihissalam dengan ikhlas, menolong sesama yang membutuhkan. Bantulah sesama manusia tanpa mengharapkan imbalan. Baik anak-anak, itu tadi materi yang pertama tentang kisah teladan Nabi Ayub alaihissalam. Kemudian selanjutnya yang B atau yang kedua yaitu kisah teladan Nabi Musa alaihissalam.
dengan sepoin materi yang pertama, yaitu kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam adalah anak dari Imran bin Yasar dan Mukabat. Beliau lahir di Mesir pada masa pemerintahan Raja Fir'aun. Nabi Musa alaihissalam merupakan salah satu nabi keturunan Bani Israel. Sebelum kelahiran Nabi Musa alaihissalam, kehidupan masyarakat di Mesir dikuasai oleh seorang raja. Setelah Nabi Yusuf alaihissalam meninggal, beberapa puluh tahun kemudian Raja Fir'aun berkuasa. Selain bengis dan kejam, Raja Fir'aun juga memproklamirkan dirinya sebagai Tuhan yang harus disembah oleh umatnya. Siapa rakyat yang mengingkari dan melawan Raja Fir'aun pasti dijatuhi hukuman mati. Rakyat hidup dalam ketakutan, lebih-lebih kaum Bani Israel. Kisah Nabi Musa alaihissalam yang pertama yaitu kelahiran Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa lahir ketika negeri Mesir dalam keadaan gawat, karena pada waktu itu Raja Fir'aun memerintahkan kepada tentaranya agar membunuh semua bayi laki-laki dari kaum Bani Israel. Fir'aun terpengaruh oleh ramalan bintang yang mengatakan bahwa akan lahir seorang bayi laki-laki yang kelak akan menjadi musuh dan menghancurkannya. Orang tua Nabi Musa alaihissalam menerima petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bayinya dimasukkan ke dalam peti dan dihanyutkan ke sungai Nil. Peti itu akhirnya ditemukan oleh istri Fir'aun yang bernama Asyah. Ternyata di dalam peti itu ada seorang bayi yang elok parasnya. Ia mengangkat Musa menjadi anak angkatnya dan merawatnya dengan kasih sayang. Kemudian anak-anak kisah Nabi Musa yang kedua, yaitu Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu. Musa hidup sebagai anggota keluarga kerajaan sampai usia dewasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniai Musa pengetahuan sebagai persiapan tugas kenabian dan risalah yang diwahyukan kepadanya. Selain kesempurnaan dan kekuatan rohani, Musa juga dikaruniai kesempurnaan tubuh dan kekuatan jasmani. Musa menyadari beliau bukan anak kandung Fir'aun. Oleh karena itu, beliau berjanji akan menjadi pembela Bani Israel. Pada suatu hari, terjadi peristiwa yang menyebabkan beliau keluar dari Mesir. Musa bermaksud mendamaikan seorang Bani Israel yang bertengkar dengan seorang dari bangsa Fir'aun. Dia tidak sengaja menyakiti seseorang yang bernama Patun. Setelah peristiwa itu, Musa terus beristighfar dan berdoa memohon ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Musa meninggalkan Mesir menuju Madian, tempat tinggal Nabi Syu'aib alaihissalam yang terletak di sebelah timur Jazirah Sinai. Karena perilakunya yang lemah lembut dan kecerdasannya, Musa dinikahkan dengan Safora, putri Nabi Syu'aib alaihissalam. Sebagai mas kawin, Musa diminta menggembalakan ternak keluarga Nabi Syu'aib alaihissalam selama 10 tahun. Setelah genap 10 tahun, Musa berada di negeri Madian. Beliau bermaksud kembali ke Mesir dan membebaskan Bani Israel dari perbudakan. Ketika sampai di Bukit Sinai,
Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berarti diangkat menjadi rasul. Kemudian kisah Nabi Musa alaihissalam yang ketiga adalah dakwah kepada Fir'aun. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Musa alaihissalam agar berdakwah kepada Fir'aun dan Bani Israel untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan ditemani Nabi Harun alaihissalam, saudara kandungnya. Mereka menemui Fir'aun. Meskipun mereka menghadapi banyak rintangan dan cobaan di dalam berdakwah, khususnya ketika berhadapan dengan Fir'aun, namun Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam tetap tabah dan sabar. Bahkan Fir'aun menantang Nabi Musa alaihissalam untuk menunjukkan bukti-bukti kenabiannya. Kemudian kisah Nabi Musa alaihissalam yang keempat, yaitu mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam memenuhi tantangan Fir'aun. Ia meletakkan tongkatnya ke atas lantai. Seketika berubah menjadi ular besar. Fir'aun ketakutan dan melompat dari singgasananya. Nabi Musa alaihissalam memperlihatkan mukjizat lainnya. Beliau memasukkan tangan ke bawah ketiak. Bersinarlah tangannya sehingga menyilaukan mata Fir'aun dan orang yang berada di sekelilingnya. Namun hal itu tidak membuat Fir'aun beriman. Selanjutnya Fir'aun menantang Nabi Musa alaihissalam untuk bertarung dengan ahli sihirnya. Para pesihir tercengang ketika melihat ular besar yang menjelma dari tongkat Nabi Musa alaihissalam menelan ular-ular mereka. Para ahli sihir itu menyerah dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Raja Fir'aun marah melihat para tukang sihirnya beriman. Ia menyiksa semua penduduk Mesir yang beriman. Melihat peristiwa itu, Nabi Musa alaihissalam dan para pengikutnya meninggalkan Mesir menuju Baitul Maqdis. Fir'aun dan pasukannya mengejar mereka. Sesampai di tepi Laut Merah, mereka bingung dan kehilangan harapan. Di saat genting itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk memukulkan tongkatnya ke laut. Seketika terbelahlah Laut Merah dan terbentanglah jalan. Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya dapat dengan mudah melewati Laut Merah. Nabi Musa sekali lagi memukulkan tongkatnya ketika kelompoknya sudah sampai di tepi. Hal itu mengakibatkan laut yang terbelah kembali menyatu. Akhirnya Fir'aun dan pasukannya tergulung ombak. Kemudian anak-anak, supaya materi yang kedua adalah keteladanan Nabi Musa alaihissalam. Keteladanan Nabi Musa alaihissalam yang pertama adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa alaihissalam pernah melakukan kesalahan yang tidak disengaja. Setelah itu Nabi Musa menyesal dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak dapat meneladani perilaku Nabi Musa dengan bertaubat memohon ampunan atas segala kesalahan, baik yang disengaja atau tidak disengaja. Kemudian yang kedua yaitu berani menyampaikan kebenaran. Keberanian Nabi Musa alaihissalam terlihat ketika berdakwah kepada Fir'aun untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak meneladaninya dengan menjadi anak yang pemberani, berani mengatakan kejujuran, berani mengingatkan orang lain yang melakukan perbuatan jahat, dan berani mengungkapkan pendapat.
Kemudian yang ketiga yaitu suka menolong sesama. Kaum Nabi Musa alaihissalam ingkar terhadap ajarannya. Akan tetapi ia tetap menolong kaumnya setiap kali tertimpa musibah. Nabi Musa alaihissalam sangat menyayangi kaumnya. Anak-anak hendaknya meneladani Nabi Musa alaihissalam dengan berbuat baik dan mengasihi sesama. Kemudian keteladanan Nabi Musa yang keempat yaitu pantang menyerah. Saat tinggal di tempat Nabi Syuaib alaihissalam, Nabi Musa bekerja keras. Selain itu beliau pantang menyerah dalam membantu menggembala hewan ternak Nabi Syuaib alaihissalam. Kamu hendaknya meneladani perilaku kerja keras dan pantang menyerah Nabi Musa alaihissalam dalam keseharian dengan tekun belajar. Baik anak-anak, selanjutnya poin materi yang ke-C atau yang ketiga yaitu kisah teladan Nabi Harun alaihissalam. Nabi Harun alaihissalam merupakan salah satu utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Harun adalah saudara kandung Nabi Musa alaihissalam. Nabi Harun dilahirkan 3 tahun sebelum Nabi Musa alaihissalam. Nabi Harun memiliki sifat yang tegas, berani, dan fasih dalam berbicara. Poin materi yang pertama yaitu kisah Nabi Harun alaihissalam. Kisah Nabi Harun alaihissalam yang pertama adalah Nabi Harun alaihissalam diangkat menjadi rasul. Pengangkatan Nabi Harun alaihissalam menjadi rasul terjadi di Gunung Sinai sesaat setelah menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa berdoa agar Harun diutus untuk menemaninya berdakwah. Allah mengabulkan doa Nabi Musa dan mengangkat Harun menjadi rasul. Nabi Harun adalah sosok yang dikenal sangat santun dalam berbicara. Inilah yang menjadi alasan Nabi Musa meminta Nabi Harun menemaninya berdakwah. Mengisahkan Nabi Harun alaihissalam tidak lepas dari kisah Nabi Musa alaihissalam, karena beliau adalah juru kunci bicara Nabi Musa ketika menghadapi Fir'aun ataupun umat Nabi Musa alaihissalam sendiri. Kisahnya dimulai ketika Nabi Musa berhasil membawa umatnya keluar dari wilayah Mesir dan selamat dari kejaran Fir'aun yang ingin membunuh mereka. Kisah Nabi Harun tercantum dalam Quran surat Toha ayat 47. Kemudian kisah Nabi Harun yang kedua yaitu Nabi Harun alaihissalam memimpin Bani Israel. Suatu hari Nabi Musa pergi ke Gunung Sinai untuk menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau memerintahkan Nabi Harun menjadi wakilnya dalam memimpin Bani Israel. Nabi Harun alaihissalam diminta untuk menjaga umatnya, jangan sampai mereka kufur. Lalu Nabi Musa berkhalwat dan berpuasa sampai 40 hari. Ketika Nabi Musa turun dari Gunung Sinai, beliau terkejut kaumnya telah tersesat. Mereka berpesta pora dan menyembah patung anak sapi yang terbuat dari emas. Nabi Musa kemudian menegur saudaranya yaitu Nabi Harun alaihissalam yang telah dititipi agar menjaga umatnya. Nabi Harun berkata bahwa beliau sudah memperingatkan mereka, namun mereka tak menggubrisnya. Nabi Harun dianggap orang yang lemah. Pada waktu itu ada pembuat patung sapi yang bernama Samiri. Bani Israel menyembah patung sapi buatan Samiri.
Kemudian Nabi Harun dan Nabi Musa alaihissalam berjuang bersama mengembalikan umatnya ke jalan yang benar, meskipun tantangan dan rintangan harus kembali dihadapi. Mereka pantang menyerah dan mengajak umatnya untuk bertaubat dan menyembah Allah. Inilah perjuangan Nabi Harun alaihissalam dalam membantu Nabi Musa alaihissalam. Selanjutnya, poin materi yang kedua yaitu teladan Nabi Harun alaihissalam. Teladan Nabi Harun alaihissalam yang pertama yaitu lemah lembut dan penuh kasih sayang. Keteladanan yang patut kita contoh dari Nabi Harun alaihissalam antara lain adalah bertutur kata halus dan sopan ketika berbicara. Beliau juga pribadi yang penuh kasih sayang. Anak-anak hendaknya meneladani Nabi Harun alaihissalam dengan bertutur kata yang sopan dan berkasih sayang kepada sesama. Kemudian yang kedua adalah amanah. Nabi Harun alaihissalam adalah pribadi yang amanah. Nabi Harun telah mendapat tugas dari Allah untuk membantu dakwah Nabi Musa. Ketika kaum Bani Israel kembali menyembah berhala, beliau dengan tegas menegur, anak-anak perlu meneladani sikap amanah Nabi Harun alaihissalam tersebut. Kemudian yang ketiga adalah tegas. Nabi Harun adalah seorang yang tegas. Nabi Harun alaihissalam pribadi yang lembut, namun beliau tegas dalam kebenaran. Meneladani sikap Nabi Harun adalah dengan tegas dalam kebenaran, namun dengan bahasa yang sopan. Kemudian yang keempat atau yang terakhir yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Harun adalah pribadi yang taat kepada Allah. Beliau juga taat berdakwah. Sebagai pelajar, kita harus meneladani sikap taat dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian anak-anak, poin materi yang atau yang terakhir yaitu kisah teladan Nabi Zulkifli alaihissalam. Nabi Zulkifli memiliki nama asli Basyar. Zulkifli artinya orang yang mampu menepati janji. Beliau adalah anak Nabi Ayub alaihissalam dari istrinya Rahmah. Poin materi yang pertama yaitu kisah Nabi Zulkifli alaihissalam. Kisah yang pertama yaitu Zulkifli berperilaku terpuji sejak kecil. Seperti ayahnya, Nabi Zulkifli alaihissalam juga mempunyai sifat yang sabar dan teguh dalam pendirian. Beliau hidup di sebuah negara yang dipimpin Raja Ilyasa, seorang raja yang arif bijaksana. Kata Zulkifli artinya sanggup. Nabi Zulkifli alaihissalam hidup sekitar tahun 1500 sampai 1425 sebelum Masehi. Nabi Zulkifli alaihissalam diutus untuk berdakwah kepada bangsa Amoria di Syam. Kemudian kisah yang kedua yaitu diangkat menjadi raja dan rasul. Pada suatu hari Raja Ilyasa mengumpulkan rakyatnya dan bertanya, siapakah yang sanggup berperilaku sabar jika siang berpuasa dan jika malam beribadah? Tak ada seorang pun yang berani menyatakan kesanggupannya. Akhirnya anak muda bernama Basyar mengacungkan tangan dan berkata beliau sanggup melakukan itu. Sejak saat itu
Bashar diberi gelar Zulkifli dan diangkat menggantikan raja. Selain menjadi raja, ia juga diangkat sebagai rasul. Kemudian kisah yang ketiga yaitu cobaan bagi Nabi Zulkifli alaihissalam. Dikisahkan bahwa suatu hari terjadi peperangan antara negerinya dengan pemberontak yang durhaka kepada Allah. Nabi Zulkifli alaihissalam memerintahkan prajurit dan rakyatnya untuk pergi ke medan juang. Tapi apa yang terjadi? Ternyata rakyatnya takut berperang. Mereka takut mati. Rakyatnya hanya mau berperang jika Nabi Zulkifli alaihissalam mau mendoakan kepada Allah agar Allah menjamin hidup mereka atau agar mereka tidak mati. Mendengar itu, Nabi Zulkifli tidak lekas marah. Bahkan ia pun bersedia memenuhi permintaan rakyatnya untuk berdoa kepada Allah. Allah mewahyukan kepadanya, "Aku telah mengetahui permintaan mereka dan aku mendengar doamu. Semua itu akan kukabulkan." Akhirnya dalam peperangan itu mereka memperoleh kemenangan. Sesuai janji Allah, tidak satupun dari mereka yang mati di medan juang. Nama Nabi Zulkifli alaihissalam hanya 2 kali disebut dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Al-Anbiya ayat 85 yang artinya, "Dan ingatlah kisah Ismail alaihissalam, Idris alaihissalam, dan Zulkifli alaihissalam. Semua mereka termasuk orang-orang yang sabar." Dan dalam surah Shad ayat 48 yang artinya, "Dan ingatlah kepada Ismail alaihissalam, Ilyasa alaihissalam, dan Zulkifli alaihissalam. Semua termasuk orang-orang yang baik." Kemudian poin materi yang kedua yaitu keteladanan Nabi Zulkifli alaihissalam. Yang pertama yaitu takwa. Nabi Zulkifli alaihissalam adalah pribadi yang sangat bertakwa. Beliau rajin beribadah di malam hari dan berpuasa di siang hari. Nabi Zulkifli alaihissalam telah terbiasa beribadah sebelum dan sesudah menjadi raja. Meneladani kisah Nabi Zulkifli alaihissalam adalah dengan beribadah khusyuk, hanya mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah tawakal. Tidak ada hal yang mustahil bagi Allah, sebagaimana umatnya yang terkabul doanya untuk tidak meninggal sampai usia lanjut. Atas kejadian yang menimpanya, Nabi Zulkifli alaihissalam tetap bertawakal, meneladani kisah dengan bersabar atas segala keadaan dan yakin itu adalah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang C yaitu yang ketiga, memperhatikan kepentingan rakyat. Nabi Zulkifli alaihissalam adalah rasul dan raja yang sangat memperhatikan rakyatnya. Negeri Syam menjadi makmur di bawah kepemimpinannya. Hal ini menjadikan Nabi Zulkifli alaihissalam dicintai rakyatnya. Kelak jika anak-anak menjadi pemimpin, hendaknya anak-anak mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Kemudian keteladanan Nabi Zulkifli alaihissalam yang terakhir, yang keempat yaitu rendah hati. Nabi Zulkifli alaihissalam merupakan nabi dan rasul yang rendah hati. Hal itu terlihat pada kedekatannya dengan rakyat. Anak-anak dapat meneladani sifat Nabi Zulkifli alaihissalam dengan bersikap rendah hati kepada semua orang. Baik anak-anak, itu tadi materi dari pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 4 SD pada bab 5
dengan tema Aku Cinta Nabi dan Rasul. Sekian video pembelajaran pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.